Bapak-bapak, seluruh para asatid atau asatidah, para ustadz, sebagai peserta kuliah tarjih, kuliah tarjih Muhammadiyah yang seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini untuk kedua kalinya bertemu dengan para hadirin sekalian. Terakhir kita bertemu di Masjid Nurul Falah. Ya, jadi saya ini diminta menjadi badal pengganti pemateri utama Ustadz Nur Fajri Ramadan BSHMA. Kemarin beliau menyampaikan saat rapat majelis taji dan tajdid pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok di hari Kamis. Ya, jadi kita ini ada rapat rutin setiap hari Kamis jam 2. Di antaranya nanti juga membahas soal pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak sekali dikumpulkan dan belum dijawab oleh majelis taji. Karena rapat rutinnya ini belum terformulasikan dan tersepakati. Ya, jadi kita sudah tetapkan nanti hari Kamis kita ada rapat jam 2. Sebagaimana kalau di PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, itu ada rapat tim fatwa namanya. Tim fatwa itu rapat setiap Jumat habis Jumatan. Biasanya yang dibahas pertanyaan-pertanyaan warga persyarikatan ke PP Muhammadiyah yang membutuhkan jawaban segera. Nah, nanti ada tim fatwa rapat. Nah, produknya, hasilnya ada namanya fatwa tarjih. Biasanya dicantumkan ditanya jawab agama suara Muhammadiyah. Kemarin Ustadz Nur Fajri sempat nge-share suara Muhammadiyah khusus yang untuk tarjihnya aja. Covernya di-share, isinya soal tanya jawab agama, soal jamak qusar saat kegiatan organisasi. Mungkin Ustadz Nur Fajri udah share kayaknya di grup KMM apa ya? Yang di grup Kultar belum? NTT belum? Ya, nanti saya share deh. Saya share di majalah Suara Muhammadiyah, cover dokumennya itu gambar Pak Prabowo waktu yang tampil Kupang, tapi isinya ada tanya jawab agama. Nah, nanti tanya jawab agama itu dikompilasikan, dikumpulkan jadi satu dokumen dalam bentuk buku tanya jawab agama yang sekarang sudah sampai jilid 9. Dan ini sebagai informasi aja bahwa Bapak dan para hadirin, para asatid sekalian, harapannya nanti kalau ada jamaah, kita punya jamaah tanya jawab yang bertanya soal keislaman atau soal sosial tapi butuh jawaban keislaman, butuh jawaban dari pandangan Islam seperti apa, nanti bisa disampaikan ke kita. Ya, jadi dikumpulkan pertanyaan itu nanti disampaikan ke kita, nanti kita bersidang, istilahnya bersidang setiap hari Kamis. Kemudian nanti dijawab oleh majelis taji. Ya, mudah-mudahan silaturahim ini menghadirkan banyak kebaikan, keberkahan, kemaslahatan dalam bentuk belajar bersama. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'in dan seterusnya hingga sampai kepada kita semua yang masih terus berusaha mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan, baik yang disabdakan, dicontohkan, ditetapkan dan dicita-citakan dengan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan asatid sekalian, jadi kita mungkin Ustadz Nur Fajri sebagian sekilas sudah menyampaikan, akan tetapi yang diamanahkan kepada saya hari ini adalah tentang wawasan taji. Jadi manhaj taji itu yang tercantum itu dimuat sebenarnya Ustadz Lukman udah di-share materinya. Nah, nanti masing-masing bisa membuka di HP masing-masing.
Ini seputar dari wawasan, sumber ajaran, pendekatan, metode. Nah, yang kita bahas adalah soal wawasan. Wawasannya ada 5. Ada paham agama di Masjid Nurul Falah. Nurul Falah saya ngomong. Nurul Jannah. Nurul Jannah, Nurul Falah. Nurul Falah. Soalnya dekat GPI ya. Di Masjid Nurul Falah saya udah bahas seperti itu tentang apa itu agama, apa itu dunia, al-masail al-khams seperti itu ya. Masalah 5. Ya, dulu gak ingat sekarang lupa. Sama baik. Nanti bisa dibuka lagi itu. Ya, itu soal-soal penting. Nah, itu sebagian kita bahas sebenarnya soal paham agama. Di Muhammadiyah itu ada materi tentang perkara namanya paham agama dalam Muhammadiyah. Ya, itu materi sendiri itu. Saya punya materi sendiri biasanya. Ini ada paham. Ini kalau dibahas satu sendiri, ini lama sekali, banyak banget. Ini saya ada berapa slide itu. Tapi karena kita di sini ada apa namanya? Ada 5 hal dari wawasan yang harus kita bahas. Jadi secara umum kita udah bahas soal paham agama. Lalu kemudian ada wawasan tajdid. Tajdid itu artinya apa? Pembaharuan. Nah, Muhammadiyah itu kan disebut gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Itu di dalam anggaran dasarnya. Tajdid itu artinya pembaharuan. Ya, pembaharuan. Ya, jadi memperbaharui sebagai satu gerakan. Dari sejak lahir emang begitu identitas Muhammadiyah. Termasuk paham keagamaannya, paham keislaman. Nanti apa yang harus diperbaharui? Bentuknya seperti apa nanti kita. Kemudian toleransi. Nah, di Muhammadiyah itu nggak ada istilahnya Muhammadiyah merasa benar sendiri. Enggak. Kalaulah Muhammadiyah itu punya satu pandangan, tidak dalam bentuk untuk menegasikan pandangan yang lain. Perhatikan ya? Tidak dalam bentuk menegasikan yang lain. Toleransi sekaligus nanti berikutnya terbuka. Saking terbukanya nanti ada klausul atau ungkapan majelis lagi di masa lalu ya, tentang keterbukaan. Bahkan Muhammadiyah berharap para ulama-ulama memberikan masukan kalau ada putusan dan fatwa Muhammadiyah yang kira-kira itu salah, bahkan kemudian juga tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Islam. Mungkin luar biasa. Ulama ini masalah tawadu banget. Kadang-kadang saya suka berdiri. Hanya saja kadang-kadang kalau sampai di masyarakat akar rumput itu suka begitu, merasa bener dewek. Akhirnya jadi berantem tuh. Mau Muhammadiyah gitu. Itu karena akar rumputnya. Kalau ulamanya berantem. Ada Muhammadiyah tadinya Muhammad tadi. Ada NU Basul Sakir. Itu biasa tuh kalau lagi ngebahas yang NU diundang juga. Kemarin waktu kita bikin acara, majelis tadi bikin acara di Aula BJB tentang KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, manhaj tarjih, fikih perlindungan anak, itu NU kita undang. Persis kita undang juga. Cuman belum ada yang ngomong. Maksudnya kan mereka jadi tahu, harapannya jadi tahu, oh kenapa Muhammadiyah sih mirip kalender global, manhaj tarjih Muhammadiyah seperti apa sih? Sebenarnya kita hal yang biasa tuh yang begitu. Ya, luar biasa. Kemudian tidak terafiliasi oleh mazhab tertentu. Nah ini nanti akan saya coba perdalam soal mazhab tertentu ini, tidak terafiliasi ya. Bapak-bapak dan para hadirin rahimahumullah, kita mulai dari paham agama ya. Nanti bisa dibuka tuh begini. Wah, mantap banget cetakannya. Masih hangat ya? Masih hangat lagi. Wah, itu ya. Jadi paham agama itu kalau Prof. Samsul Anwar itu
itu menjelaskan di sini dari Prof. Samsul Anwar. Wah, saya ikut juga. Nanti silakan dibuka di halaman berapa ini? Halaman 11 dan halaman 12. Saya buka. Ya, halaman 11 dan 12. Yang sebagian itu kita udah bahas, sekali lagi saya ingatkan pernah dibahas di Masjid Nurul Falah, ya. Soal paham agama. Kalau Prof. Samsul itu ada yang menyebutkan ada definisi subjektif dan objektif gitu, sebagai pengantar. Jadi subjektif itu pengalaman imani pribadi masing-masing. Sedangkan objektif itu adalah definisi normatif tentang apa itu agama, yang dimaksud adalah Islam, yang dibawa oleh semua nabi. Tapi nanti didefinisikan lebih khusus lagi apa itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, secara mudahnya itu di halaman 12. Ad-din huwa ma syara'ahu Allah ala lisani anbiya'ihi min al-awamir wa nawahi wal irsyadati li salahil ibad dunyahum wa amrahum. Agama itu, sebenarnya agama itu yang dimaksud adalah Islam, adalah apa saja yang telah disyariatkan Allah melalui lisan para nabi. Nah, jadi kalau menurut Islam, menurut agama kita, semua yang dibawa kenabian dan kerasulan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu Islam dakwahnya, tauhid dakwahnya, gitu ya. Jadi kalau kita menemukan ada Yahudi, Nasrani, itu bangsa sebetulnya, lebih kepada bangsa. Tapi yang dibawa oleh Nabi Musa adalah Islam, dibawa Nabi Daud adalah Islam, dibawa oleh Nabi Isa adalah Islam. Hanya saja yang sebelum-sebelumnya itu ketika Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sudah hadir, kitab-kitab sebagai wahyu-wahyu dengan Taurat, Zabur dan Injil nggak lagi berlaku, disempurnakan oleh Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya, sekaligus dikoreksi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh rahib-rahib dan pendeta-pendeta. Jadi kalau ada Bani Israel yang benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Musa, masuk surga sampai meninggal. Yang ikut nyebrang sampai meninggal gitu, bukan yang bantah dulu terus meninggal. Lain ceritanya nanti. Belum surat Al-Baqarah gitu kan? Banget habis kebatan tinggal masuk surga. Ya, dan semuanya, ya semuanya itu insya Allah masuk surga. Ya, ketika mereka semua itu mengimani Allah dan Rasul, karena Nabi Musa utusan Allah, Nabi Isa utusan Allah, Nabi Daud utusan Allah, dan semuanya Nabi dan Rasul itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agama secara umum yang di dalamnya ada perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tuh, jadi agama fungsinya itu. Ya. Kalau dalam bahasa Sanskerta, agama itu kan berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama kacau. Gama kan berarti orang beragama harapannya kacau. Kita banyak kacau karena menjauh dari agama. Atau kadang-kadang agamanya dipakai nggak dipakai. Karena sekarang banyak yang berpengetahuan, ya, berpengetahuan, tapi pengetahuannya untuk melegitimasi keburukan. Waduh, itu beberapa gitu. Kalau Pak Busro Mukondas itu menyebutkan ada ilmuwan tukang, ilmuwan pesanan. Untuk apa? Untuk membenarkan. Jadi ilmu itu dibuat atau kemudian disusun untuk membenarkan perilaku-perilaku ini. Maka ada aja yang melakukan pembelaan. Itu riswah disebut gonimah. Padahal itu suap, tapi disebut gonimah. Itu bukan itu pakai
Gunima apa? Rampasan perang. Apa perangnya? Tiba-tiba udah dikasih. Ini gunima. Ya, padahal harta itu adalah tentang bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana cara pentasarufannya, pemanfaatannya. Nah, harta itu disebut halal kan? Kalau caranya salah, meskipun itu barangnya halal, jadi haram. Yang halal digunakan untuk yang haram, jadi haram. Nah, ini yang secara khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita udah bahas ad-din ayuddin al-islami. Apa itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Alladzi ja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'a bihi sunnah sahih min al-awamir wa nawahi wa irsyadati risalati wa dunya. Jadi secara spesifik, secara khusus. Jadi apa yang dibawa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu apa yang telah diturunkan dalam Al-Quran, yang datang darinya sunnah as-sahihah, di dalamnya perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Saya mengingatkan saja, kita dulu bahas di waktu itu kita pernah bahas dulu diawali dari mana? Oh ini ya, dibahas waktu itu, ingat nggak slide ini? Ingat nggak di Masjid Nurul Falah? Nah, Kiralan itu tanya, beranikah apa itu Islam? Kemudian yang kedua, beranikah kalian berislam? Nah, dari pertanyaan itu majelis tadi menjawab yang bisa dijawab. Yang kedua, yang pertama belum ada jawabannya. Beranikah kalian berislam? Nah, itu kalau kata Kiralan, Islam itu koyong beseti kulit dewe, Pak. Islam itu seperti ngupas kulitnya sendiri. Itu memang keidahan, karena dia model ulama yang marok, ya. Kadang-kadang dia begitu khawatir tentang nasib dirinya sendiri di akhirat, sehingga ketika dia memahami Islam sebegitunya, saking sebegitunya semua barangnya dikorbankan untuk Islam lewat Muhammadiyah. Itu kan mengorbankan harta itu nggak mudah kan? Ya, nggak mudah. Selanjutnya, ya jadi itu dimulai dari paham agama sebagai wawasan yang pertama, gitu ya. Jadi saya dikasih waktu ini. Biasanya kan pemateri ada dua ya, Ustaz? Iya. Bisa disuruh semuanya. Tadi habis isi masih tetap ngomong mulu saya. Mudah-mudahan kalau ngomong mulu pahalanya bukan banyak dosanya. Kalau saya salah, itu dosanya karena saya semuanya. Ya, ini silakan bawa baca sendiri, ini luar biasa. Prof. Samsul Anwar itu termasuk agama itu sebenarnya pengalaman subjektif, tapi butuh dilembagakan agar agama kita itu jadi terarah. Ya, terarah itu sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Kalau dalam Islam berarti apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian ini jadi sebagai identitas para Muhammadiyah dengan kalimat ar-ruju' ila Al-Quran was Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, nanti itu hubungkan dengan masalah soal madhab. Kemudian berikutnya wawasan tajwid. Nah, di sini juga ada saudara. Tajwid. Nah ini. Tajwid itu dimaknai dua. Ada yang dimaknai tajwid
tajdid dengan at-tajrid. At-tajrid itu pemurnian. Ini kan Al-Barokah tadi ngaji juga ya? Masya Allah, bapak-bapak doyan banget ngaji ini Pak ya? Luar biasa, habis sebelum ngaji ini ngaji lagi. Ini udah mau tumpah-tumpah hidupnya sini. Mudah-mudahan gak pakai tumpah, tumpahnya gede nih. Kalau tumpah kan pada mencar. Ya. Jadi maknanya tajdid itu yang pertama at-tajrid, pemurnian atau purifikasi. Ya, ini anggaran dasar Muhammadiyah tahun 2005, hasil Munas Taqi di Malang. Kemudian yang kedua, bersifat islah, pembaharuan, menghadirkan kemaslahatan dalam bentuk dinamisasi. Jadi tajdid itu dua, ada yang bersifat tajrid, pemurnian, ada yang bersifat islah, ya, menghadirkan kemaslahatan. Itulah kenapa dalam hadis Nabi SAW dia mengerti aklu waladina liman lan aklala. Ada beberapa gerakan Islam itu menutup pintu tajdid, menutup pintu ijtihad. Karena apa? Madhab itu nggak ada lagi. Tugas itu mengikuti itu aja. Ada dalam Islam Al-Quran dan hadis itu sudah usai diturunkan. Para ulama-ulama sudah wafat. Manusia terus berkembang, kehidupan masyarakatnya itu terus mengalami perubahan. Bahkan ada hal-hal persoalan-persoalan yang tidak bisa ditemukan di masa lalu dan tetap harus dijawab. Dan Islam sholih fi kulli makan wa zaman. Islam itu selalu berkesesuaian di setiap tempat dan di setiap zaman, harus jadi solusi. Makanya Muhammadiyah bikin fikih informasi. Nanti di situ termuat juga di antaranya soal game online, media sosial, fikih kebencanaan, ya. Mana ada media sosial? TikTok mana ada di masa Nabi? Di masa para ulama mazhab nggak ada, Instagram nggak ada, Facebook nggak ada, WhatsApp nggak ada. Bahkan boleh jadi ngobrolnya kita sama keluarga kita sekarang lebih sedikit dibandingkan ngobrol pakai HP. Durasinya itu kan harus dijawab persoalan-persoalan ini. Ya, agar umat manusia itu solih, kalimatnya itu buat dia masyaallah lisannya dia minal amir menawi bisolahin ibadahnya muhram, agar hidup manusia itu tetap menghadirkan, tetap mendapatkan keselamatan. Jangan gara-gara ini, karena nggak ada jawaban dari Islam, kita semua hancur dan tersesat gara-gara ini. Nah, pandangan Islam kayak apa sih? Nah, nanti ada sendiri. Nah, besok saya kebagian malam Rebo ngisi pengajian tadi PDM. Ya, saya dijemput tadi. Untuk besok saya nggak ada jadwal sudah besok. Jadwalnya ngisi tarjih Depok online yang tiap malam Rebo. Ya. Itu temanya tentang nilai-nilai dasar dalam fikih informasi. Gitu. Ya, ceramah murid. Nah, artinya ini apa? Kalau orang ijtihad itu kan dia diminta untuk mengoptimalkan akalnya berdasarkan dalil-dalil yang ada di takar nih. Kira-kira dalam fikih informasi apa yang halal, apa yang haram, apa yang makruh begitu. Nah, itu disampaikan ke warga persyarikatan dan umat Islam pada umumnya sehingga jadi pandu. Misalnya kalau dalam hadis Nabi SAW, kafa bil mar'i kaliman ay haditha bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu disebut sebagai pendusta ketika dia bercerita semua yang dia dengar. Nyambung gak dengan konteks fikih informasi sekarang? Yang kerjaannya share mulu, judulnya doang dibaca. Mohon maaf gitu.
Jangan-jangan dia termasuk kategori yang disebutkan Nabi. Orang Muhammadiyah jangan ada yang kayak gitu ya. Meskipun sukanya sekarang banyak generasi nonton video pendek, kalau yang panjang, ya panjang lama dulu nonton dulu. Kalau bacaannya panjang, judulnya doang, pas dilihat panjang amat ini. Ya, saya bikin tulisan kemarin akhir tahun, kalender Masehi, Suara Muhammadiyah, yang baca 368 orang. Padahal ya mungkin karena emang tulisannya, yang tulisan sih Ustaz Dhani, udah cukup judulnya aja. Judulnya itu moralitas terjun bebas, refleksi akhir tahun bangsa beragama. Saya bikin tulisan gitu. Ya belakangan saya mungkin jadi suka evaluasi diri, Pak. Udah lama banget saya nggak nulis. Jangan-jangan selama ini saya nulis pengen dianggap literasinya tinggi. Lalu kemudian belakangan jadi malas saya nulis. Terus dinasehatin ada sama teman, Ustaz, jangan gitulah. Tetap aja istiqomah buat nulis. Orang mau baca mau enggak itu urusan orang lain. Antum mah tulis saja gitu. Nah, ini paling tidak profil-profil ini ya. Ini wajah-wajah tajidi. Ya. Ini kiraannya. Ini waktu itu saya dapat gambar ini sebelum COVID tahun 2012 atau 2013. Dapat dari teman saya. Dari mana dokumen foto ini? Dari Leiden University, Universitas Leiden. Sekarang udah banyak di Google. Ini gambar kirahan ini sama murid-muridnya. Cuman saya nggak bisa nyebutin mana Haji Fahrudin, Haji Suja, Haji saya nggak tahu. Saya tahunya Kidalan doang gitu. Gitu. Ya. Nah, Haji, ini sebenarnya kita bisa mengidentifikasikan. Jadi mulai dari visual pakaian Kidalan. Ada tajrid di sini. Kidalan pakai baju apa ini? Baju putih, baju pendek. Ya, pakai sarung, pakai short. Di antara yang duduk itu ada yang pakai dasi, pakai jas. Ini dulu disebut pakaian kafir. Pakai jas, pakai dasi. Karena ini namanya ulama di masa lalu pakai gamisan. Saya tidak dalam posisi gak boleh pakai gamis, enggak, bukan. Artinya Kidalan waktu ini menegaskan bahwa berpakaian itu dipersilahkan. Yang paling penting menutup aurat. Karena yang pakai gamis bukan cuma Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal itu di sini terus. Ya iya. Sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, udah pakai gamis kan? Maka gamis itu identitas sebagai bagian dari budaya. Maka boleh pakai batik, pakai baju koko, pakai jas, pakai dasi, selama menutup aurat, terhormat, tidak mengundang fitnah, begitu. Ini luar biasa. Dan pakai kupu-kupu lagi Pak. Orang Muhammadiyah sekarang berfoto pakai kupu-kupu, nggak ada. Luar biasa. Ini pengurus besar Muhammadiyah tahun 1918, tahun 1921, Khofbestur Muhammadiyah. Nah, itu kan? Ya, pakai dasi itu Kidalan. Oh, ini Kiai Mas Mansur. Udah kelihatan tuh Pak, dari awal nih disebut sebagai gerakan modern, Islam modern. Bahasa mudahnya Islam reformis. Wah, gitu ya. Itu kan udah nggak kontroversi sekarang kan, udah biasa aja kita. Ya, pakai dasi, pakai jas, macam-macam. Pakai dasi, pakai sarung. Jarang mau aja pakai sarung semata. Ya, saya isi bedak aja. Pakai sarung mulu ini. Ustaz Muhammadiyah, Lembang. Saya sering pakai sarung
Nah ini bukan pakai ada apanya tuh? Gimana gitu ya? Ini siapa? Tahu nggak siapa? Bawa nggak siapa? Ini Kiai Haji Ibrahim. Bukan Kiai Datang ini. Kiai Haji Ibrahim. Beliau adalah ketua Muhammadiyah setelah Kiai Dahlan. Beliau masih keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini orang hafal Quran. Al-Quran, akad tafsir. Masya Allah. Kan ini mah juga ada kan? Ini orang Belanda kan apa? Londo-londo gitu ya, kolonial bajunya kayak gitu. Kalau di film Sang Pencerah, waktu dia datang pakai baju itu terus dikomentarin sama anaknya. Bapak, koyok londo apa gitu. Anaknya bilang gitu. Pas dia dalam keluar rumahnya, kan anak-anak muda yang kemudian terbelakang itu. Kiai kafir, kiai begitu kan? Itu kan kalau gitu kan? Luar biasa. Ini NA, ini Muhammad Aisyah. Ini sudah ini ada nggak di sini ya? Di tajdid itu ini tarjih, oh nggak di sini. Kita balik lagi ke sini. Jadi tajdid itu pada dua hal. Kita udah nampak terlihat. Berarti dalam hal pembaharuan dinamisasi itu dalam urusan muamalah dunia, iya, dengan makna pembaharuan atau tajdid dengan makna islah. Ya, termasuk nih ngaji pakai infokus, ya kan? Pakai laptop, ada yang tervisualisasikan. Harapannya orang lebih menyimak kan, bukan sekedar omong-omong gitu. Ya, artinya ya meskipun itu nggak apa-apa, tapi ini kan juga fasilitas nih bagian dari muamalah gitu. Muhammadiyah bikin amal usaha. Misalnya Aisyah di pimpinan Raja Aisyah, ini saya baca. Itu bikin, meskipun ini udah ada mana. Nah, Aisyah Senior Care. Aisyah Senior Care. Bahasa kasarnya apa? Pesantren lansia. Kan selama ini yang adanya pesantren buat anak-anak kan? Kalau ada panti asuhan pasti anak-anak isinya kan? Nah ini lansia. Agar lansia itu enggak cuma diem di rumah. Anaknya pada sibuk duduk. Mending datang ke Senior Care. Ngaji sana, ketemu dengan teman yang lain, bercerita. Biasanya kalau senior kan banyak ceritanya. Ya, kalau saya ketemu kan diceritain yang dulu tuh. Kadang saya suka menikmati itu. Kalau saya ketemu nenek saya nih, yang udah 90-an usianya, saya sangat menikmati kalau dia cerita zaman dulu. Emakku tuh dulu bingung anak sekarang pacaran pada branding. Tahu branding? Iya, branding, pegangan tangan, naik motor pada sikepan. Emakku nih naik tuh. Dulu bapak datang, bapak paling bawa makanan. Itu bapak di depan ngobrol sama bapaknya, mak di dalam rumah. Coba, berarti kan definisi pacaran dulu apa sekarang berubah. Itu luar biasa kalau kita dengerin cerita-cerita masa lalu. Bahkan saya sampai diceritain sama nenek saya. Malam pertama, nenek saya sama bapak saya, emak saya manggilnya bapak sama emak. Emak saya sama bapak saya. Malam pertama, temennya ikut minum. Malam pertama, temennya nginep tidur di kasur yang sama bareng-bareng. Padahal itu udah suami istri. Ya artinya saking apanya ya, mungkin kalau dulu, kalau bocah sekarang kan, ganggu baik malam pertama. Belum akad aja udah macem-macem.
Nah, kemudian sedangkan tajdid dengan makna purifikasi, memurnikan dalam hal akidah dan ibadah, gitu ya. Itu pemahamannya gitu. Dalam hal akidah dan ibadah, akidah dimurnikan sehingga terhindar dari syirik, tahayul, bidah, khurafat. Untuk TBC ya. Itu udah paham banget, apalagi soal wilayah kukusan biji, ya, pohon berda, apalagi itu, ya pokoknya lah itu udah dimulai pembersihan itu. Kemudian ibadah beriktibar agar sesuai dengan apa yang dimaui oleh Islam, tanpa ada tambahan, tanpa menghadirkan sesuatu yang baru atau mengurangi. Ya. Dengan tetap berprinsip pada tanawu fil ibadah. Nih, ada di sini nih. Tanawu. Jadi mencari bentuk paling sesuai dengan sunnah Nabi, tidak mengurangi adanya tanawu. Tanawu itu keragaman dalam kaifiat ibadah itu sendiri. Semuanya kaifiat itu memang ada contohnya dari Nabi. Contohnya adalah misalnya bacaan doa ifti. Nah, aku di HPD 3 dicantumin 3 pilihan. Selama ini kan kita tahunya Muhammadiyah orang baik ini. Kalau banyak itu itu. Sampai yang karena yang diulang-ulang itu akhirnya terkadang itu kan. Padahal di HPD pertama orang baik-baik dicantumin, pelajar dicantumin, itu tanawu, orang bisa pilih. Tapi karena berulang-ulang yang diajarin Allah baik-baik nih, Muhammadiyah nih, wajah tuh apalagi ada Allah Akbar kabiroh. Padahal dia bertiga Allah Akbar kabir dicantumin juga. Jadi kita bisa pilih tiga tentang keragaman selama ada contohnya dari Nabi. Jadi dia bersifat memurnikan tanpa menafikan keragaman yang diajarkan oleh Nabi. Doa ruku, ya, ada ruku, ada berapa pilihan? Ada subhanallahumma rabbana wa bihamdika wa ghfirli, ada subhana rabbil azim, ada subuhun qudusun rabbul malaika. Itu ada di HPD. Itu namanya keragaman. Salam dalam sholat, ada wabarakatuh ke kanan dan ke kiri, ada warahmatullah ke kanan dan ke kiri. Kecuali sholat tarawih, Muhammadiyah memilih memahami Nabi dan para sahabat tidak pernah lebih dari 11. Yang boleh terjadi perbedaan formasi 4-3 itu 2-2-2-2. Kalau dicantumin semuanya nanti jamaah bingung. Karena Nabi pernah 10-1, pernah 8-2-1. Bingung tentang tarawih ganti-ganti dulu besi al-barakah. Kalau 10-1 ingat itu imamnya. Makanya yang dicantumin cuma 2-4-3 atau 2. Tapi 11. Kalau ada ulama lain memahami Nabi itu sholatnya panjang, kemudian untuk bisa mencapai durasinya Nabi, rakaatnya ditambah, jadi 23. Bahkan Masjid Nabawi sebelum dikuasai oleh Saudi Arabia itu dulu 39 sampai 41 rakaat. Nah kalau di Muhammadiyah memahaminya bukan tambah pengen sampai durasi Nabi jam, tidak memilih untuk menambah rakaat. Yang ditambah apa? Bacaannya. Karena Nabi rakaat pertama 5 juz. Itu harus sepakat sama jamaahnya. Jangan atas nama sunnah Nabi si imam kalau ngomong-ngomong. Habis itu ditandain kan besok nyuruh siapa tadi gimana? Dia nih. Terus berikutnya kalau dia lagi kita bisa datang. Nah itu persoalan. Nah itu jadi keragaman tanawu fil ibadah. Kemudian berikutnya toleransi. Ada kalimat yang bagus nih.
Dalam penerangan Al-Tarjih dikeluarkan 1936. Keputusan tarjih mulai dari merundingkannya. Kalau dalam konteks sekarang itu munas tarjih. Ustadz Fajri itu munas tarjih. Kemarin waktu bagian dari milad tarjih di Pekalongan itu beliau itu. Keputusan tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan tuh. Kalimat itu penting. Jadi Muhammadiyah itu memilih untuk menjawab jawaban yang dibutuhkan oleh warga persyarikatan sekaligus melahirkan panduan. Ya. Tidak dalam bentuk mempertentangkan. Muhammadiyah pilih KHGT dari lokal Indonesia menjadi global. Tidak dalam rangka mempertentangkan dengan Mabings Malaysia, ya Malaysia, Brunei, Singapura, Mabings Malaysia, ya kan? Ya, kan kita ikut itu kan ininya kriterianya, tapi rupiahnya lokal itu. Muhammadiyah ambil global, tidak dalam bentuk mempertentangkan, tapi menghadirkan Islam. Karena bagi orang Muhammadiyah, metode penentuan, ya di sini, tajdid tadi ya, tajdid dalam hal pemurnian ibadah, akidah dan seterusnya, muamalah duniawiyah. Nah ini dokumen resolusi tadi ada di sini. Soal pemilihan Muhammadiyah dengan hisab. Nah bagi Muhammadiyah, nah ini misalnya di zaman lampau untuk menentukan masuknya bulan Komariah baru khususnya Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah digunakan ruqyah dengan hadis-hadis ruqyah dalam mana Nabi SAW memerintahkan melakukan pengintaian hilal. Namun di masa sekarang tidak lagi menggunakan ruqyah melainkan hisab sebagaimana dipraktikkan oleh Muhammadiyah. Nah ini dia pembaharuan dalam bentuk muamalah dunia. Ya. Bagi orang Muhammadiyah, hisab ruqyah itu muamalah duniawiyah, bukan ibadah. Yang ibadah itu puasanya, yang ibadah lebarannya, yang ibadah hari Arafahnya, hajinya, Idul Adhanya. Tapi cara untuk sampai bisa pada menentukan itu disebut muamalah. Maka bisa saja nanti nih Muhammadiyah, orang Muhammadiyah sudah terbiasa. Kalau seandainya Muhammadiyah dalam penelahannya ada yang lebih akurat daripada hisab, bisa saja Muhammadiyah tidak. Dari yang lebih mengandung unsur pasti. Itu maknanya tajdid kita. Ini orang Muhammadiyah harus terbiasa sendiri. Harus siap. Ini kan kita dari wujudul hilal menjadi imkanur ruqyah, KHGT itu kalender hijriah tunggal global pakai imkanur ruqyah karena ikut mengadopsi hasil konferensi internasional. Sedangkan Islam ini menggunakan wujudul hilal. Berapapun ketinggian hilal, kalau udah wujud masuk bulan. Tapi atas nama global, Muhammadiyah rela berubah kriterianya dari wujud hilal ke imkanur ruqyah. Kalau nggak salah imkanur ruqyah 3 derajat. Kalau lebih 8 derajat ya, ketinggian hilalnya karena mengadopsi global. Itu rela Muhammadiyah tentang kriteria itu siapa? Dari dalil nggak? Dalam hadis ada nggak? Dalam Al-Quran ada. Imkanur ruqyah kan kemungkinan terlihatnya hilal. Selama ini wujudul hilal, nanti itu ya memang akan ada lebih dan kurangnya. Nanti termasuk pergantian hari di Muhammadiyah untuk kalender hijriah wujudul hilal kemarin dengan global berubah. Karena kita tadinya matlabnya lokal Indonesia, pergantiannya maghrib. Pakai KHGT itu global yang dipakai GMT. Nah, kapan nanti berganti hari pukul 00? Tapi tarawehnya ya tetap standar, takbirnya tetap standar. Bahkan di kalender juga udah biasa sesuai dengan kalender.
harus siap dengan itu. Karena menjauh, orang Islam dari dulu 1400 tahun nggak pernah punya kalender yang bareng bersama. Ya meskipun sekali lagi ini karena ini muamalah tetap akan ada perdebatan. Ya, bahkan di kalangan Muhammadiyah saja, berang itu kok bisa-bisa kita ganti harinya jam 2. Pakainya GMT lagi. Kenapa nggak Ka'bah aja? GMT itu kan Greenwich Mean Time. Kenapa nggak Ka'bah yang dibelah? Wah, nanti ada tulisan baru tuh, tulisan lagi Prof. Samsul Anwar saya baca. Itu bahwa kalau yang dibelah Ka'bah lebih problem lagi. Yang sini udah tanggal baru, yang sini belah. Kalau Ka'bah dibelah, yang sini udah lebaran sini belum gimana? Yang sini udah Jumatan sini masih hari Kamis gitu. Itu problem lagi. Ya, itu betul. Ya karena Nabi menyampaikan itu umat Islam dulu belum menyeluruh di seluruh permukaan dunia, gitu ya Pak ya. Nah, yakni menentang atau menjatuhkan yang tidak dipilih oleh tadi itu, tidak dalam rangka melawan, ya, mempertentangkan yang tidak dipilih oleh majelis kaji. Wah, begitu Pak. Sebenarnya ini sesuai dengan kaidah usul fikih juga, bahwa segala macam yang lahir dalam bentuk hukum itu sebenarnya tidak dalam rangka menafikan, menutup hukum yang lain. Boleh jadi hukum yang lain bisa dipanggil lagi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu hukum tersebut diberlakukan. Kemudian keterbukaan, ini juga bagus sekali Pak. Langsung saja penerangan tentang hal tadi ditegaskan. Malah kami berseru kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan majelis tarjih. Yang dilihat ulama ya, artinya orang yang punya kapasitas juga. Kalau kita boleh protes nggak? Boleh saja, tapi harus aja ada argumentasi yang kuat. Jangan protes doang. Protes doang. Begitu kepentingannya pribadi. Repot boleh itu. Nggak boleh. Dan supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan majelis tadi itu, di mana kalau terdapat kesalahan, ini halaman berapa itu? 18 ya. Kesalahan atau kurang tepat dalil yang diharap supaya diajukan dolen. Luar biasa. Itu kenapa Muhammadiyah berubah? HPT 1 wabarakatuh ke kanan dan ke kiri, HPT 1. Di HPT 3 itu ada 2 pilihan. Warahmatullah ke kanan dan ke kiri, dua-duanya bisa diamalkan. Itu kan ada usulan-usulan itu. Dulu hukum gambar keidahlan haram, takut bengkul dosa. Tapi kemudian sekarang boleh. Bahkan dalam pelajaran-pelajaran ke Muhammadiyah, agar anak-anak tahu siapa sih ini Muhammadiyah. Begitu. Ini baik. Kurang tepat dalil diharap supaya diajukan. Syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulang penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab nih katanya Pak, ini karena orang di majelis tarjih itu semuanya isinya manusia, ulama dan penuh, dan tetap bertawadhu, masya Allah. Sebab waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu. Wah, artinya berdasarkan kemampuan di saat itu, bacaan saat itu. Boleh jadi mungkin orang di luar sana ada yang bacaan lebih banyak, ada hal-hal yang lain lebih kurang. Nah itu, artinya ya. Ya, jadi kita nih nanti jadi lebih toleran ya, lebih toleran dan sebagainya. Ya, sampai sini lah. Ini rasanya udah banyak banget, capek banget sih ngomong Pak. Tidak terafiliasi mazhab. Ya, kita bahas ini di Timur udah pernah saya sampaikan juga sih. Mazhab. Saya langsung saja definisi mazhab.
ada dalil-dalil yang diperintahkan. Ya, jadi pada dalam Al-Quran itu sebutkan kita nggak boleh mendahului hukum-hukum Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Kemudian ketika mendapatkan pendapat-pendapat baik yang bersifat keluar dari lisan atau tulisan, maka orang Islam mengikuti yang paling baik. Ya. Perhatikan di sekarang nih, informasi itu kemudian seperti tsunami datang. Jangan sampai ada orang Muhammadiyah informasi datang langsung dianggap kebenaran. Salah. Orang Islam nggak boleh konfirmasi kebenaran itu, apalagi yang sifatnya kontrol. Kemarin ibu mertua saya tanya gitu, di American Got Talent tahu tidak? Ada yang menampilkan peserta kepalanya 2. Ibu saya itu bilang itu gimana? Menganggapnya beneran. Ternyata itu dibikin sama AI. AI kan? Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Bahkan tadi pagi atau tadi malam saya melihat Ibu Kartini fotonya, mukanya bisa ngomong, kan kayak AI kan? Nah, problem sekarang tuh kayak gitu. Banyak sekali informasi di hadapan kita yang boleh jadi bersifat manipulatif. Jangan dianggap sebagai kebenaran langsung. Konfirmasi, karena luar biasa, gitu ya. Maka jangan langsung lantar ya. Jadi informasi itu langsung kita share. Wah, bagus nih, langsung kita share. Ternyata kebakaran di Los Angeles, kebakarannya itu banyak juga kebakaran pikiran AI. Walaupun faktanya kebakaran. Lihat, iya kan? Kan kita ini gara-gara siapa namanya? Donald Trump ya? Nah, ya pokoknya Gaza dibakar gitu ya. Terus banyak yang bersyukur kan? Alhamdulillah Los Angeles kebakar. Ini karena Allah. Padahal kemudian ada AI-nya juga kan? Harusnya yang kebakar rumahnya Donald Trump. Di Los Angeles jangan orang Islam juga. Ya emang ya satu sisi kita ya kayak paradoks gitu ya. Tapi kita kan nggak boleh, Islam nggak boleh kemudian bahagia di atas penderitaan orang lain. Kita pasti tidak bersetuju penjajahan Israel terhadap Palestina, support Amerika terhadap Israel. Ya, tapi kan nggak boleh juga kita kemudian mengaminkan bersyukur atas musibah orang lain. Kalau perlu kita berdoa dengan musibah itu mereka dapat hidayah semua kan gitu. Musibahnya benar. Itu banyak banget Pak di grup-grup itu di WA di gitu ya. Orang Islam nggak boleh gitu. Ini memang karena kita keseringan interaksi kami, sehingga kita itu pikiran kita didesain ini kan. Bahkan ukuran bahagia aja kadang-kadang didesain ini. Kalau orang sering buka yang healing di mana di tempat dingin, nyaman, duduk, kopi gitu kan. Wah, itu di pikirannya. Enak banget itu apalagi orang kukusan, panas. Udah padat tuh pikiran, pokoknya kalau nyampe sana bahagia gitu. Jadi kan kita lupa bikin kebahagiaan kita sendiri. Padahal yang begini bahagia nih. Coba dari pikirin. Banyak banget orang nggak punya kesempatan kayak gini. Tapi bapak-bapak yang hadir di sini, yang kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang kemudian diberikan kecenderungan untuk paham terhadap agama, maka Allah sedang mengundangi kebaikan buat dirinya. Ya. Ini mazhab. Nah, kalau saya nanti jadi yang waktu saya sempat tanya